Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Melihat kakaknya mengatakan ini, Ji Meiling tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Segera, Ji Cheng datang bersama ayahnya Ji Lianjun. Ayah, aku yakin kali ini, dia itu pasti anak paman ketiga, karena aku sudah melihat tanda keluarga Ji kita. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum mendengar kabar dari paman ketiga saya. Tapi kali ini saya akhirnya bisa menghubunginya. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dengan penuh semangat sambil berjalan dan berkata. Ji Lianjun juga sangat bersemangat. Baiklah, jika putra paman ketigamu benar-benar ada di sini kali ini, maka kita harus menyantuninya dengan baik. Tetapi menyantuni adalah memberikan santunan. Jadi jangan sebutkan masalah keluarga kepadanya. Sekarang keluarga Ji berada dalam situasi ini. Aku tidak ingin paman ketigamu dan keluarganya terlibat lagi. Yah, aku tahu, aku tidak akan mengatakannya, Ji Cheng mengangguk. Ketika Ji Cheng dengan cepat masuk ke aula bersama Ji Lianjun, dia hanya melihat Ji Meiyan dan Ji Meiling duduk di aula sedang makan. Ji Cheng tertegun dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, aku memintamu untuk membawa saudara laki-laki ke-6. Di mana yang lainnya? Ji Meiling tidak berani berbicara dan hanya menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan berkata, saudaraku, orang-orang itu dalam pengamatan pertama kami adalah pembohong. Jadi kami bawa mereka ke dalam rangkaian ilusi. Kami tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran begitu saja di keluarga Ji kita. Apa? Mata Ji Cheng melebar dan dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, siapa yang memintamu melakukan ini? Aku sudah memastikan token keluarga Ji. Bagaimana bisa dia dianggap pembohong? Kamu hanya main-main. Ji Cheng meraung marah. Sementara Ji Meiyan berkata dengan wajah sedih, siapa yang tahu kamu telah mengkonfirmasi token itu, dan tidak akan ada bahaya untuk membawa mereka ke dalam formasi ilusi. Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Meiyan, kamu sudah tua, kenapa kamu masih suka main-main? Pergi dan keluarkan orang itu dari lingkaran sihir formasi ilusi itu secepatnya. Jika dia adalah benar-benar putra paman ketigamu, kalian berdua akan dihukum. Ji Lianjun juga berkata dengan ekspresi jelek. Ketika Ji Meiyan melihat ayahnya juga marah, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, jadi dia buru-buru memanggil Ji Meiling untuk menjemput Dev dan yang lainnya. Kedua gadis ini sangat menyebalkan. Mereka nakal sepanjang hari. Ji Cheng melihat ke belakang kedua orang itu dan menghela nafas. Cenger, kali ini kamu diam-diam mengikuti paman keduamu ke wilayah utara. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Ji Lianjun bertanya pada Ji Cheng. Ayah, tebakanmu benar. Paman kedua tidak menemukan Yao Zun, tetapi pergi ke Istana Juman. Namun, karena Istana Juman dijaga ketat, saya tidak bisa mengikutinya. Hanya paman kedua yang bisa masuk ke Istana Juman, dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jawab Ji Cheng, hei, paman keduamu berpikiran terlalu sempit dan kejam. Kalau tidak, mungkin dia sudah diberi posisi sebagai kepala keluarga. Aku khawatir kakekmu tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Paman keduamu tidak mau memikirkan bagaimana memperlakukan kakekmu dengan baik, tapi dia membentuk geng di mana-mana dan ingin merebut posisi kepala keluarga. Itu benar-benar membuatku sedih. Ji Lianjun menghela nafas. Ayah, jika tidak berhasil, kita bisa mengambil inisiatif dulu. Kalau tidak, jika paman kedua benar-benar bergabung dengan Istana Juman untuk berurusan dengan kita, maka kita akan mendapat masalah. Mata Ji Cheng berkilat tajam dan dia berkata. Ji Lianjun memelototi Ji Cheng dengan dingin dan berkata, iya begitulah paman keduamu itu. Tapi bahkan jika paman keduamu punya ide untuk merebut posisi kepala keluarga dan berkomplot dengan orang lain, tetapi dia belum bertindak hingga sekarang, bagaimana kita bisa mengambil tindakan terlebih dahulu? Sekarang hanya ada kita berdua di keluarga Ji. Ketika saatnya tiba, dan saudari kita saling membunuh, bukankah itu sama dengan menguntungkan orang lain, membiarkan orang lain menertawakan kita? Cenger, kamu adalah orang yang baik.
Biar ku beritahukan padamu, lebih baik paman keduamu yang mengkhianati kita daripada kita yang terlebih dahulu mengkhianatinya. Kami tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Apakah kamu mengerti? Ji Cheng menunduk, merasa sangat malu dan berkata, "Ayah, aku tahu." Melihat putranya, Ji Lianjun menepuk pundaknya dan berkata, "Jika paman keduamu benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mengambil tindakan, bawa saja kedua saudara perempuanmu pergi, dan jangan masuk ke air berlumpur ini. Sedangkan putra paman ketigamu itu, hibur dia selama beberapa hari di sini, lalu biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia terlibat. Lebih baik jangan biarkan paman keduamu mengetahui identitasnya." "Yah, aku mengerti." Ji Cheng mengangguk. Pada saat ini, kedua saudara perempuan, Ji Meiyan dan Ji Meiling, masuk ke dalam formasi ilusi dan bersiap untuk membawa Ji Yun dan yang lainnya keluar. "Kak, mungkin kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Kakak tertua telah melihat token itu. Mungkin dia benar-benar anak paman ketiga dan saudara keenam kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" "Pantas saja ayahku marah," Ji Meiling berkata dengan lembut. Ji Meiyan juga memiliki sedikit kegugupan di wajahnya saat ini. Kakak tidak mengatakan bahwa dia melihat token itu. "Jika kita melakukan kesalahan, tinggal minta maaf saja. Bagaimanapun, kita tidak boleh terluka dalam formasi ilusi ini. Kita hanya perlu mengeluarkan orang-orang itu dengan cepat." Keduanya buru-buru mencari jejak Ji Yun dan yang lainnya dalam formasi ilusi. Tapi setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, mereka bahkan tidak melihat satu sosok pun. Tidak peduli bagaimana mereka bola-balik, mereka selalu kembali ke posisi semula. Kali ini, keduanya sedikit panik. "Kak, kenapa kita terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa keluar?" Ji Meiling melihat sekeliling dengan panik. Aku tidak tahu. Aku jelas mengikuti instruksinya. Tidak seharusnya kita tersesat dalam formasi ilusi ini. Kenapa kita tidak bisa keluar?" Ji Meiyan juga sedikit panik. Tepat ketika mereka berdua panik, Dev dan yang lainnya sudah keluar dari formasi ilusi. Tidak ada cara untuk menjebak Dev dengan formasi ilusi tingkat ini. Sekarang Dev bahkan telah memiliki sumber asal ilusi. Jika mereka berdua ingin menggunakan formasi ilusi untuk menjebak Dev, maka itu hanyalah hayalan saja. Dev dan dua lainnya berjalan menuju aula saat ini. Ji Cheng dan Ji Lianjun sedang menunggu di aula. Melihat Ji Yun dan yang lainnya datang, Ji Cheng buru-buru menyapa mereka. "Kakak keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam formasi ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti." Ji Cheng buru-buru mendekati Ji Yun untuk meminta maaf. Lagi pula Ji Yun baru saja sampai di rumah Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Ji Yun merasa tidak nyaman. "Kakak serius. Kakak kedua melakukan ini mungkin juga karena memikirkan keselamatan keluarga Ji." Ji Yun berkata sambil tersenyum tipis. "Kakak keenam, ini ayahku dan pamanmu." Ji Cheng segera menarik Ji Yun ke Ji Lianjun. Ketika Ji Yun melihat ini, dia berlutut di tanah sambil letupan, lalu bersujud kepada Ji Lianjun 3 kali. Keponakan Ji Yun, memberi hormat kepada paman. Ji Yun berkata dengan sangat bersemangat. Ji Lianjun memandang Ji Yun, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. "Anak baik, cepat bangun, cepat bangun." Ji Lianjun membantu Ji Yun berdiri, lalu menatap Ji Yun dan berkata, "Kamu persis seperti ayahmu. Bahkan tanpa tanda apapun, aku bisa mengenalimu sekilas." "Paman, ini dua temanku, Dev dan Helena." Ji Yun segera memperkenalkan Dev dan Helena kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk sedikit ke arah Dev dan yang lainnya, lalu berkata, "Silakan duduk." Setelah duduk, Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng, "Chenger, pergi dan panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir jika mereka bersembunyi, semuanya akan berakhir, mereka harus dihukum karena apa terjadi hari ini." "Ya," Ji Cheng mengangguk, lalu berkata kepada Ji Yun, "Kakak keenam, kemana kakak perempuan tertua dan kedua lari setelah mereka membawamu keluar?" Ji Yun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak tertua dan kedua tidak membawa kami. Kami keluar sendiri." "Apa?" Ji Cheng kaget. Ji Lianjun juga tertegun, lalu bertanya, "Keponakan, kamu bilang kamu keluar dari formasi ilusi sendirian?" "Iya." Ji Yun mengangguk. "Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa keluar begitu mudah?" Ji Lianjun bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. "Paman,
Tuan Chen adalah master formasi tingkat tinggi. Dia sangat tahu tentang formasi. Jadi formasi sihir semacam ini tidak akan menyulitkan kita sama sekali. Ji Yun berkata jujur. Ji Lianjun memandang Dev dengan tidak percaya. Dev terlihat sangat muda. Tapi dia sebenarnya adalah seorang master formasi. Tuan Ji, meskipun formasi ilusi Anda bagus, namun juga penuh celah. Jika Anda bertemu seseorang yang menggunakan formasi tersebut dapat dipatahkan dalam hitungan menit. Jadi ketika saya berada di dalam, saya sedikit mengubah susunan hantu agar lebih sulit untuk ditembus. Dev mengangkat tangannya ke arah Ji Lianjun dan berkata, "Apa, kamu mengubah formasi ilusi itu?" Ji Lianjun terkejut, lalu berkata, "Cenger, pergi dan temui kedua saudara perempuanmu." Setelah mereka berdua masuk, formasi ilusi itu diubah. Aku khawatir mereka berdua tidak bisa keluar. Ji Cheng merasa malu sekarang formasi sihir telah berubah. Dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk. Jadi Ji Cheng menatap Dev. Dev langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberitahu Ji Cheng rumusnya. "Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat," kata Dev. Ji Cheng mengangguk dan berlari keluar. Segera, Ji Cheng masuk bersama Ji Meiyan dan Ji Meiling. Ketika kedua gadis itu melihat Dev dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. "Bagaimana kamu keluar?" Ji Meiyan bertanya dengan bingung. "Diam." Ji Lianjun mendengus. "Kalian berdua terlalu lancang. Kakak keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara menjamu tamu? Cepat dan minta maaf kepada saudara keenammu. Selain itu, Tuan Chen adalah master formasi. Jadi formasi ilusi tidak bisa menjebak mereka sama sekali. Dan Tuan Chen ini juga mengubah formasinya agar lebih sempurna. Jika tidak, mengapa kamu terjebak di dalamnya?" Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya adalah seorang master formasi di usia yang begitu muda. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Jadi mereka buru-buru menghampiri Ji Yun dan berkata, "Saudara enam, aku benar-benar minta maaf. Kami salah, kami tidak bermaksud menghukummu." Ji Yun buru-buru berdiri. "Kakak tertua dan kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak peduli." Kemudian mereka berdua menemui Dev dan Helena untuk meminta maaf, dan sikap mereka sangat tulus, tidak nakal seperti di awal. Terlihat bahwa bimbingan belajar Ji Lianjun tahun ini sangat ketat. "Keponakanku sayang, bagaimana kabar ayahmu? Aku tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, dia bisa membesarkan anak yang bijaksana sepertimu. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, dan kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu juga merindukannya selama bertahun-tahun." Ji Lianjun tampak sedikit sedih saat menyebutkan masa lalu. Ji Yun merasa malu saat mendengar perkataan Ji Lianjun. Dia paling tahu seperti apa dia sebelumnya. Dia hanya seorang playboy. Hanya setelah mengikuti Dev barulah Ji Yun berangsur-angsur berubah. "Paman, keadaan ayahku sangat baik. Sekarang dia telah membangun sekte Feitian dan menjalankan bisnis pesawat. Jika bukan karena situasi terkini di sekte Feitian, ayahku juga ingin ikut dengan kami. Paman, aku tidak tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin bertemu dengannya." Ji Yun bertanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Yun mendengar bahwa Ji Yun ingin bertemu lelaki tua itu, Ji Lianjun ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, "Tuan, ini tidak baik." Orang tua itu muntah darah lagi. Sekarang ketiga apoteker tersebut tidak dapat berbuat apa-apa.